Selamat pagi teman-teman. Jadi saya barusan menonton sebuah video dari seorang YouTuber terkenal dengan jumlah follower yang sangat banyak, yaitu Pak Guru Gembul. Judul videonya itu kalau tidak salah, saya sudah bertemu dengan Dajjal, dan ia dikelilingi oleh ulama-ulama terkenal. Sebuah judul yang cukup bombastis ya. Dan saya sih yakinnya bahwa yang Pak Guru maksudkan ini dia lebih sebagai sesuatu yang bukan sesuatu yang ya seperti itu, bukan sesuatu yang literal seperti itu. Oke, jadi tetapi saya tidak ingin menanggapi apakah Dajjal yang dimaksudkan ini sebagai suatu entitas individu, atau apakah dia sebuah konsep, sebuah pandangan hidup atau ideologi. Saya hanya ingin menanggapi isi video itu, di mana menurut saya Pak Guru mengesankan bahwa sepanjang sejarah peradaban umat Islam, ulama-ulama itu terkesan hanya sibuk memperdebatkan masalah-masalah yang seolah-olah tidak memiliki kontribusi nyata terhadap kehidupan masyarakat. Seperti itu, hal-hal seperti apakah Allah bersemayam di atas arasy, apakah itu harus dimaknai secara literal, atau dia sebagai konsep, sebagai majas. Dan katanya ulama-ulama itu sangat sibuk berbantah-bantahan, bahkan berpecah belah untuk mengurusi hal-hal yang seperti itu, dan seolah-olah melupakan hal lain yang lebih penting, yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Oke, jadi saya sih agak tergelitik ya untuk menanggapi bahwa seandainya Pak Guru mungkin bisa memberikan satu contoh yang lebih spesifik tentang ulama mana yang disebutkan dan perdebatan mana yang disebutkan yang melibatkan soal-soal yang berkenaan dengan zat Allah gitu. Dan saya juga tidak tahu standar atau definisi ulama menurut Pak Guru Gembul itu seperti apa. Saya bukan pembaca yang masif, tetapi sepanjang pengetahuan saya yang benar-benar ulama itu tidak ada yang mengencourage orang untuk ayo duduk sama-sama kita memikirkan zat Allah dan bukan ciptaannya, seperti itu. Dan kemudian dari situ melahirkan perdebatan yang panjang dan melupakan hal yang lain. Saya pikir sedangkalnya ulama, mereka tahu kaidah, yaitu laisa kamitslihi syai'un, ya, mengenai tidak ada yang seru dengan dia. Saya yang orang awam pun faham bahwa apapun yang kita pikirkan tentang Allah itu pasti keliru gitu, karena tidak ada yang serupa dengannya. Dan mereka, dialektika itu terjadi bukan karena mereka sibuk duduk memikirkan zat Allah, tetapi itu merupakan sebuah usaha interpretasi terhadap teks-teks agama, teks Al-Quran dan teks hadis. Oke, mereka melakukan pendekatan kaidah bahasa Arab, mungkin kaidah tafsir, kaidah konteks, kemudian melahirkan sebuah interpretasi, kemudian didengar oleh pihak yang satunya lagi yang juga memiliki kapasitas untuk melakukan interpretasi dan melakukan interpretasi itu, dan lahir dengan kesimpulan yang berbeda dengan yang satunya tadi, maka terjadilah dialektika, terjadilah bantah-bantahan akademis, bantah-bantahan intelektual. Dan apakah itu salah gitu? Mereka melakukan sebuah kajian akademik yang melahirkan perdebatan berdasarkan ekspertis mereka. Mereka kan ulama itu seakar kata dengan alim ilmu. Ya itu kepakaran mereka di situ. Dan berbantah-bantahan itu, dialektika itu tidak hanya terjadi dalam bidang agama oleh pemuka agama, oleh ulama. Dialektika pemikiran, perbedaan interpretasi itu terjadi dalam semua bidang sepanjang sejarah manusia. Dalam bidang ekonomi umpama, ada mazhab Adam Smith, ada mazhab Keynes. Dalam bidang psikologi, ada yang ikut Sigmund Freud, ada yang ikut Jung.
dalam bidang apalagi dalam filsafat, apalagi ya, berbagai macam filsafat, berbagai macam interpretasi mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di sekeliling, yang kemudian melahirkan berbagai macam dialektika, pandangan-pandangan, isme-isme yang berbeda. Ya so what gitu. Itu kan sangat hal-hal yang sangat wajar. Emang kita maunya ulama itu apa? Kita maunya ulama itu bikin pesawat atau bikin gedung pencakar langit, bikin bendungan, bikin AI? Kan tidak seperti itu. Jadi mereka, karena mereka memiliki kapasitas keilmuan, jadi mereka memberi inspirasi pendidikan terhadap masyarakat. Kemudian masyarakat itulah yang keluar, jamaahnya keluar berkontribusi dalam bidang-bidang mereka sendiri, yang menerapkan inspirasi yang dibawa oleh ulama itu. Salah satu contohnya apa? Ulama bilang dalam urusan muamalah lakukan semua boleh, semua halal kecuali yang dilarang. Ya, itu inspirasi yang mereka berikan kepada orang, kepada jamaahnya, dan inspirasi itu yang kemudian melahirkan tindakan-tindakan nyata oleh pengikut-pengikutnya di luar sana gitu. Ya, jadi seolah-olah kita dibatasi untuk tidak berdialektika terhadap hal-hal yang menurut Pak Guru itu tidak penting. Ya, apakah ulama itu harus ke KPK semua biar korupsi di Indonesia turun? Seperti itu. Jadi Pak Guru, yang namanya perdebatan dialektika intelektual itu terjadi pada semua bidang, jangankan bidang agama. Ya, orang sampai sekarang masih ribut, masih berdebat soal olahraga umpama, mana yang paling hebat. Ya, greatest of all time, Messi atau Ronaldo. Orang masih berbantah-bantahan di situ, punya pengikutnya masing-masing. Oke, orang masih Pak Guru kan, saya tahu Pak Guru suka MMA community masih ribut soal siapakah yang juara pon per pon sejati, Islam Makashev apa John Jones. Jadi dialektika itu terjadi dalam semua hal, ya, bahwa kemudian hal tersebut melahirkan friksi di masyarakat umpama. Kita harus lihat apakah perselisihan atau mungkin perang yang terjadi, gesekan itu murni disebabkan oleh perbedaan pandangan itu, ataukah ada faktor lain? Apakah ada faktor ekonomi umpama, perebutan sumber daya alam umpama, perebut kekuasaan umpama? Jangan jauh-jauh deh. Perang diri yang banyak orang adalah perang Islam. Kalau kita mau lihat lebih dekat, ya, lihat lebih jujur, bahwa ada faktor lain selain perbedaan agama yang menjadi kontribusi terhadap terjadinya perang, yaitu perebutan kekuasaan dan perebutan lahan, perebutan sumber daya alam, bukan perbedaan agama. Si perang salib itu, ya. Dan demikian juga konflik-konflik terjadi di dalam tubuh umat Islam. Tidak semata-mata karena urusan interpretasi teologis, ya. Dan kita juga tidak bisa melarang bahwa itu terjadi, karena memang itulah bagian dari khasanah keilmuan Islam. Di agama-agama lain juga terjadi seperti itu kan. Dan kalau Pak Guru ingin membatasi itu, maka ya udah, kita sekarang mulai tidak usah berdebat, tidak usah melakukan kajian akademis. Kalau Isra Miraj itu apakah yang berpindah itu jasad Rasulullah bersama ruhnya atau ruhnya saja? Ya, itu kan kita masih berbeda di situ. Apakah itu tidak boleh kita lakukan? Apakah kita tidak perlu mencari dalil-dalil intelektual untuk memperdebatkan hal-hal itu, gitu ya. Ya. Kalaupun dia, ya, jadi apakah untuk menghentikan konflik kita jangan melakukan kajian akademik? Kan tidak seperti itu. Kalau orang yang memang otaknya ingin konflik, akan ribut, semua hal bisa dijadikan alasan untuk ribut. Beda klub bola saja orang bisa berantem.
Ya, apakah sekarang kita udah ya udah pokoknya klub sama klub B udah berarti berposisi merger saja, sepakat saja biar supporter tidak berantem. Kan tidak seperti itu. Ya. Jadi menurut saya itu sebenarnya analisa yang sangat over generalisir ya, dan bagi saya agak mengesankan bahwa ulama itu ya at least di Indonesia ya, atau mungkin di luar Indonesia itu tidak punya kontribusi nyata terhadap kehidupan masyarakat ya. Saya juga tidak saya tidak tahu standar Anda terhadap ulama itu seperti apa. Tetapi saya akan menyebutkan dua nama yang saya yakin semua orang akan sepakat bahwa mereka adalah ulama, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Siapa yang membantah bahwa mereka berdua adalah ulama, dan siapa yang membantah bahwa beliau berdua ini, at least dua orang ini sangat berkontribusi besar terhadap bangsa dan negara dari dulu sekarang. Ya, yang kontribusi mereka, amal jariah mereka begitu, bukan hanya menginspirasi orang tapi juga membantu orang dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial. Kiai Haji Ahmad Dahlan terinspirasi dari Quran surah Al-Maun ya, membuat kajian Al-Maun. Dari situ dalam perkembangannya lahirlah Muhammadiyah dengan berbagai macam amal usahanya, mulai dari Aisyah sampai Aliyah, kemudian universitas, bikin rumah sakit. Berapa banyak orang yang tenaga kerja yang terserap dalam bidang amal usaha Muhammadiyah ini contohnya. Ya, dan ini baru Muhammadiyah loh. NU pun seperti itu, yang terinspirasi oleh ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Oke. Dan banyak sekali contoh-contoh kontemporer yang kita bisa sebutkan sebuah gerakan masyarakat yang terinspirasi dari pemikiran ulama yang tidak hanya mengurusi hal-hal yang bersifatnya teologis. Mereka mengurusi juga hal yang lain, bahwa mereka berdialektika dalam bidang teologis, iya, karena itu ekspertis mereka, tapi bukan berarti mereka tidak mengurusi hal yang lain. Seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ya, di Makassar ini kita punya ada organisasi umpama Wahdah Islamiyah, mereka juga berkontribusi terhadap masyarakat, bikin sekolah. Contoh kontemporer yang lain umpama di satu video Pak Guru juga mengkritik perdebatan Ustadz Adi Hidayat dengan satunya lagi saya lupa, tentang musik itu halal atau haram. Anda mengatakan bahwa perdebatan itu anfaedah, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Ya, seolah-olah Ustadz berdua ini saban hari ngurusi itu saja, ngurusi musik halal atau haram. Ya, mereka mengurusi itu karena itu bagian dari kompetensi mereka. Mereka berkompeten dengan itu dan mereka menganggap itu penting. Seperti juga penggemar bola menganggap penting mereka berdebat soal Messi apa Ronaldo yang terbaik. Ya, seperti juga orang MMA community berdebat soal mana yang terbaik pound per pound, Isa Mahasef atau John Jones, atau perdebatan yang lain. Ya, kita tidak bisa batasi. Dan by the way, Ustadz Adi Hidayat itu kan punya sekolah gratis. Ya. Jadi bukan beliau duduk saban hari memperdebatkan musik itu halal atau haram saja. Beliau berkontribusi dalam bidang yang lain seperti itu. Jadi sebuah analisa yang mohon maaf ya saya katakan dangkal dan sangat over generalisir dan kurang berimbang, bahwa ada ulama-ulama ya. And by the way, di dalam video itu mudah-mudahan saya tidak salah, nanti di pertengahan atau mungkin mendekati akhir, bahwa baru Pak Guru itu menyebutkan ulama gitu ya. Ya, kita juga tahu kalau ulama ya tidak usah diperdebatkan lagi. Tapi sebagian besar video Anda itu ya narasinya ya ulama. Ya, jadi ya saya berpikir ya, waduh, jangan sampai ulama-ulama yang baik pun dikesankan tidak berkontribusi seperti itu. Kemudian fenomena yang lain yang Anda kritisi adalah bahwa umpama orang Islam itu kan mestinya puasa itu mengajarkan empati, mestinya kurang justru umat Islam di bulan Ramadan itu makanya banyak ada berburu takjil segala macam.
kerjanya kurang, masuknya lambat, pulangnya cepat. Sebuah fenomena sosial eh, tentu tidak bisa dikatakan bahwa 100% baik, 100% atau 100% baik semua atau buruk semua, gitu ya. Itu tidak mungkin. Ya tinggal kita lihat saja porsinya mana, banyakan baiknya atau banyakan buruknya, gitu. Tentang fenomena takjil itu, kita kan tahu bahwa sektor informal di Indonesia ini sangat-sangat besar dan sangat membantu banyak masyarakat yang tidak terserap oleh sektor formal. Dan sektor informal inilah salah satu contohnya adalah pedagang-pedagang yang memanfaatkan momen Ramadan ini untuk mendongkrak perekonomian mereka, salah satunya dengan berjualan takjil selama 1 bulan. Dan bukan main kontribusi bukan main peningkatan ekonomi, peningkatan penghasilan yang bisa mereka dapatkan sepanjang bulan Ramadan ini, karena terinspirasi oleh sebuah tendensi keagamaan, makanya orang berburu takjil, ya. Dan pedagang masyarakat kelas bawah itu mengambil keuntungan dari situ secara ekonomi, which is fine. Apakah kita akan mengkritik lagi itu orang Islam mah cuman duit saja, gitu kan, memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk cuan, ya so what, gitu kan. Ya jadi saya pikir kita mesti berimbang lah, lihat oke lah, ada apakah dia sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Ya mungkin ada dampak negatifnya, tapi mungkin banyakan baiknya, gitu ya. Orang Islam tidurnya banyak, kerjanya masuknya lambat, pulangnya cepat karena puasa, gitu ya. Jauh-jauh hari tim Ferris sudah bilang, sebelum Anda mengkritik itu, si tim Ferris bilang lewat bukunya 4 Hour Week, ya, seminggu itu kerjanya cuma 4 jam mestinya, katanya 4 jam, dan itu tidak ada hubungannya sama Ramadan. Dia bukan Islam, ya, kerja cuma 4 jam seminggu, sisanya dibuat untuk hal-hal yang lain, untuk self improvement, untuk olahraga, untuk nulis buku, untuk meditasi, untuk bersosialisasi sama orang, ya. Jadi jika pemerintah, perusahaan memberi sedikit kompensasi, dipotong 2 jam sehari untuk alasan yang sangat masuk akal, which is orang puasa, apa salahnya, gitu? Apakah itu harus dipersoalkan juga, gitu? Ya udah, Anda kritik saja si tim Ferris itu yang memotong jam kerja jadi cuma 4 jam seminggu, itu ya. Jadi menurut saya saat membahas sebuah fenomena di masyarakat, saya yakin Pak Guru ingin memberi kritik yang tujuannya baik, ya, tujuannya untuk memperbaiki praktik-praktik yang negatif yang ada di masyarakat, tentu. Tetapi kita juga mesti berimbang dan proporsional dalam melakukan kritik tersebut. Jangan sampai menciptakan kesan yang justru mungkin menyudutkan pihak lain secara general. Oke, Pak Guru tidak menyinggung secara literal, secara spesifik individu atau institusi dalam videonya. Itu hanya narasi ulama itu loh yang buat saya agak sedikit perlu ditanggapi, ya, which is why saya membuat video ini. Jadi anggap saja ini sebuah tanggapan kritis dari orang yang kebetulan menonton video Anda. Saya membuat video ini juga sangat apa adanya, ya, dengan kamera yang enggak banget, yang enggak niat banget, ya. Bukan apa-apa, bukan YouTuber, bukan apa juga. Tapi jika kadarullah video ini sampai ke Pak Guru dan Pak Guru berkenan untuk mendengar dan menanggapi, saya sangat bersedia untuk belajar dan mudah-mudahan bisa tercerahkan, karena saya sangat berpotensi untuk salah juga, ya.
Jadi jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dulu tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.